Terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan belum follow The Golden Cross di Stockbit maupun di Telegram, bisa tekan tombol link yang ada di video ini. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-36. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, kita langsung saja review saham yang pertama adalah saham dari Telkom. Saham Telkom hari ini tutup minus 4,09%, di mana sudah sesuai prediksi kita bahwa setelah terjadi cum date, ex date, maka saham tersebut akan turun minimal sebesar dividen yieldnya. Dan hari ini dia turun minus 4,09% dan bertahan di 3.050. Dan dia punya peluang terakhir akan menguji PBL di 2970. Nah, bagi teman-teman yang ingin koleksi lagi saham Telkom, mending tunggu saja di sekitaran area 2970 sampai di area 3033. Jadi itu ada area PBL sampai area gray line. Teman-teman boleh koleksi di sekitaran area situ dengan catatan bahwa dia tidak tembus lagi di bawah 2970. Ketika dia tembus, maka teman-teman langsung boleh cut loss. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham PTBA. Saham PTBA masih ditutup di bawah PBL-nya, sehingga kemungkinan besar kita belum tahu dia apakah bisa kembali lagi uptrend. Tetapi kalau kita lihat dari chart di sini bahwa dia punya dua garis, yaitu di garis white line di 2010 dan ada satu garis lagi di gray line, yaitu di harga 1988. Hemat saya, selama dia masih berada di atas 1988, maka PTBA masih bisa dibilang masih aman, walaupun itu sudah riskan ya kalau misalnya dia jebol, karena itu cuma beberapa poin lagi untuk dia berhasil jebol. Nah, kalau dia berhasil jebol, maka dia akan peluang turun menuju ke 40 hari rata-rata terendah di harga 1770. Tetapi kalau dia kuat bertahan di angka tersebut di range 1988 sampai harga sekarang, maka dia berpeluang untuk kembali rebound menuju ke harga gold lainnya di 2080 dan dia akan menguji lagi PBL-nya di 2130. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli, saya sarankan lebih baik ya kalau dia berhasil tembus dulu di minimal di gold lainnya di 2080, atau kalau mau yang lebih aman lagi dia tembus dulu di 2130. Tetapi kalau bagi teman-teman yang mau coba ya, mau nekat ya, boleh saja beli di harga sekarang. Tetapi ingat, ketika dia turun di bawah 1988, teman-teman boleh cut loss ya. 1-2 tick teman-teman boleh cut loss biar tidak terjadi kerugian yang lebih dalam, karena jarak dari harga tersebut ke 1770 itu cukup lebar, sehingga risk yang dihasilkan sangat tinggi. Berikutnya akan kita ulas adalah saham Link. Saham Link telah ditutup turun di bawah PBL-nya, yaitu di 2350. Hari ini dia closing di 2250 juga, di mana itu telah turun jauh di bawah white line dan juga di bawah gray line. Jadi dia tidak punya target penurunan terakhir yang bisa kita pakai sebagai patokan untuk supportnya. Sehingga hemat saya Link teman-teman boleh wait and see terlebih dahulu. Boleh sabar, jangan dulu masuk di saham ini kecuali dia berhasil naik lagi di atas 2290. Itu baru teman-teman boleh beli. Tetapi selama dia masih belum naik ke atas level tersebut, saham Link teman-teman jauhi dulu karena masih cukup rawan. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBRI. Saham BBRI sekali lagi masih bergerak sideways ya. Ini sepertinya dia akan menunggu beberapa news yang akan menghiasi baik secara mikro maupun makro, sehingga itu akan menjadi pemicu dia bisa naik atau turun. Kalau jelek ya pasti dia akan turun. Tetapi teman-teman bisa lihat bahwa kalau mau yang trading harian ada range buy 2980 ya, sampai harga sekarang itu teman-teman bisa pakai. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 2980, teman-teman cut loss dulu.
Tetapi kalau dia kuat bertahan di 2980, maka dia masih punya peluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke harga gold lainnya, yaitu di harga 3110. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham KBLI. Saham KBLI sepertinya berusaha sekali untuk menembus PBH-nya di 400. Sudah beberapa kali ya, kalau kita lihat dari chart itu kurang lebih 7 kali dia berusaha tembus tetapi tidak pernah berhasil. Sehingga teman-teman kalau yang mau beli KBLI pastikan dulu dia tembus di 400 baru teman-teman masuk. Dan ingat ketika dia berhasil tembus di 400 maka teman-teman langsung gunakan 396 ya sebagai batasan untuk cut loss. Nah kalau dia misalnya berhasil bertahan di atas 400, maka dia akan terus melanjutkan kenaikan menuju ke 40 hari rata-rata tertinggi yaitu di harga 426. Tetapi selama dia masih belum tembus ya PBH-nya, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu saja. Untuk KBLI kita nonton dulu selama dia masih belum tembus di 400. Selanjutnya akan kita ulas adalah saham LPCK. Saham LPCK ini sudah berusaha terus untuk naik menembus gray line namun gagal, tapi dia tertahan juga di PBH-nya di 850 sehingga hemat saya selama dia masih berada di atas 850 saham LPCK ini masih sangat aman. Tetapi hati-hati kalau misalnya dia turun di bawah angka tersebut yaitu di harga 850, maka teman-teman bisa gunakan 838 ya sebagai support keduanya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di harga sekarang ya di 850 atau di 855, teman-teman bisa gunakan angka 838 sebagai batasan untuk stop loss. Misalnya dia kuat bertahan di atas 850, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 40 hari rata-rata tertinggi yaitu di harga 930. Kemudian berikutnya akan kita ulas adalah saham LSIP. Saham LSIP setelah turun ya, dari uji cobanya ke PBH ya, dia kembali berusaha naik hari ini 2,46% di 830 dan dia kuat bertahan di white line-nya di 800 sehingga hemat saya kalau dia bisa kuat bertahan di 800 sampai 830 maka teman-teman bisa akumulasi untuk beli dengan target menuju ke 900. Jadi teman-teman bisa manfaatin ketika dia low ya selama masih di 800 sampai 830 teman-teman masih bisa boleh ambil. Tetapi kalau dia gagal bertahan di 800 maka teman-teman hindari dulu saham ini, tunggu saja sekitaran area PBL yaitu di harga 735. Kita lanjut ke saham berikut, ada saham MNCN. Saham MNCN hari ini telah turun di bawah PBL 1 tik ya di harga 905. Sedangkan PBL-nya di 910 sehingga cukup rawan ya kalau lihat chart seperti ini karena memang PBL itu adalah support paling kuatnya sehingga kalau hemat saya selama dia masih berada di bawah PBL teman-teman wait and see terlebih dahulu kecuali besok dia bisa naik dan kuat bertahan di atas 910 maka teman-teman boleh beli. Jadi itu tipis sekali ya 905 ke 910 sehingga saran saya mending tunggu saja kalau dia naik dulu di atas 910 biar memastikan bahwa saham MNCN ini aman tidak masuk ke jalur downtrendnya. Tetapi kalau teman-teman memang paksa mau nekat masuk boleh saja asalkan di bawah 900 teman-teman langsung cut loss. Berikutnya yang akan kita ulas adalah saham BBTN. Saham BBTN telah berhasil tembus dari PBH-nya di 1200. Sekarang dia telah naik lagi sedikit di atas gold line-nya di 1240. Ini menarik sebenarnya karena dia berhasil closing 1 tik di atas gold line-nya dengan harapan bahwa besok dia akan terus melanjutkan kenaikan ke harga 1275. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh gunakan 1240 sebagai batasan untuk cut loss. Jadi teman-teman bisa batasi risk-nya
tidak terlalu besar, atau mau gunakan satu tik di bawah 1200 sebagai batasan untuk stop loss. Nah, bagi teman-teman yang belum punya barang, silakan beli ya dengan range buy dari 1200 sampai 1245 itu masih aman ya. Jadi pokoknya intinya selama masih berada di atas 1200, saham BBTN ini masih aman. Beda cerita kalau misalnya dia turun di bawah 1200, teman-teman langsung cut loss. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Adaro. Saham Adaro terus untuk menguji PBL-nya di harga 990. Namun selalu gagal, dia selalu pantul kembali. Dan apakah besok dia mampu bertahan dan bisa rebound? Teman-teman bisa tunggu saja. Kalau rekomendasi saya boleh beli ya, asalkan dia masih kuat bertahan di atas 990 atau minimal ya dia masih kuat berada di atas 982. Itu saham Adaro masih dikatakan aman dengan target kenaikan menuju ke 1025 yang mana itu adalah gold line-nya, dan teman-teman bisa cut loss jika dia turun di bawah 980. Pada umumnya selama masih dia berada di atas 990, saham Adaro ini masih aman. Berikutnya akan kita ulas adalah saham ITMG. ITMG telah gagal ya bertahan di PBL-nya di 7.225 dan dia juga gagal bertahan di white line-nya 7125 sehingga penurunan terakhir dia akan menguji gray line akhirnya di 6975. Teman-teman yang ingin membeli, saran saya tunggu saja dia naik dulu di atas PBL ya di 7225, itu baru memastikan bahwa ITMG sudah tidak berada di fase downtrendnya lagi. Tetapi kalau yang mau nekat, silakan beli di area sekarang, asalkan teman-teman boleh cut loss jika dia turun di bawah 6975. Kalau misalkan besok dia bisa naik di atas 7225, maka target kenaikan kita menuju ke 7325 terdekat dan target akhir menuju ke PBH-nya di harga 8.500. Saham berikutnya yang akan kita ulas itu adalah saham CTRA. Saham CTRA hari ini tutup tipis ya di bawah PBL, namun dia ketahan di white line-nya 610 sehingga saham CTRA ini masih dibilang aman juga tidak ya, karena memang sudah mepet sekali. Rekomendasi saya boleh beli asal dia naik dulu di atas 615 ya, itu lebih aman. Tetapi langsung cut loss jika dia turun kembali di bawah itu. Jadi teman-teman bisa gunakan cut loss di harga 600 atau di harga 605. Tetapi kalau misalkan dia kuat bertahan di 615, maka dia berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju harga 640 yang mana itu adalah gold line-nya. Kalau berhasil tembus lagi di 640, maka dia berpeluang untuk melanjutkan kenaikan ke harga PBH-nya di 810. Berikutnya akan kita ulas adalah saham RALS. Saham RALS masih bergerak di middle trend-nya. Dia masih berada di tengah-tengah. Dia akan menguji gray line akhir ya di harga 582. Apakah dia kuat bertahan? Kalau dia gagal bertahan, maka dia akan terus turun dan menguji PBL-nya di 540. Sekarang dia ditutup tepat di white line-nya, sehingga kalau saya lebih bagus kalau teman-teman masuk dulu saat dia tembus 615 ya. Itu jauh lebih valid ya ketimbang teman-teman spekulasi di harga sekarang. Tapi kalau yang mau nekat ya saya tidak larang ya. Itu preferensi masing-masing, hanya saya rekomendasikan lebih bagus kalau dia naik di 615 dulu sehingga teman-teman bisa lebih yakin ketika dia break golden cross-nya dia peluang untuk naik ke 695. Tetapi selama dia masih belum, maka dia akan terus bergerak sideways, bahkan kalau jebol 582 dia akan turun ke 540. Selanjutnya yang akan kita review adalah saham HMSP. Saham HMSP ya sedang downtrend dengan penurunan ke PBL-nya di 1600. Namun ada dua garis penahannya
yaitu di 1630 sebagai white line dan 1615 sebagai gray line. Hemat saya, teman-teman boleh yang mau kuat bertahan dengan sideways, boleh saja koleksi ya dari range buy sekarang ya 1600 sampai 1645. Itu teman-teman boleh beli asalkan ketika dia turun di bawah 1600 teman-teman cut loss. Tetapi kalau teman-teman yang ingin memastikan bahwa saya tidak mau lebih lama nih nunggu sideways, boleh saja beli saat dia break dulu di 1680 dengan target ke 1855. Tetapi bagi teman-teman yang pengen dapat profit lebih tinggi biar dapat harga lebih rendah, ya silakan saja beli di harga range buy 1600 sampai 1645. Tinggal teman-teman bisa mengatur berapa lama teman-teman bisa menunggu sideways-nya. Dan saham terakhir yang akan kita ulas hari ini adalah saham WG. Saham WG hari ini ditutup tepat di white line-nya di harga 191, di mana garis terakhir di bawahnya itu di 183. Itu kurang lebih ada 8 poin, sedangkan ada 6 poin dia akan menuju ke gold line-nya. Hemat saya risknya lebih besar, sedangkan target profitnya kecil ya, walaupun beda tipis. Sehingga saya kalau misalkan di posisi chart seperti ini, saya mending tunggu saja. Ketika dia break dulu di 197 atau mending beli di sekitaran area 183. Jadi semakin dekat dengan gray line maka risknya semakin kecil. Atau saya beli saat dia break di 197, nanti saya bisa gunakan 195 atau 196 sebagai batasan untuk stop loss. Sehingga risknya selalu terjaga, tetapi potensial profitnya akan terbuka lebih lebar. Sekian review saham part yang ke-36. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit maupun di Instagram. Semoga ulasan hari ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share biar channel ini terus bisa update informasi yang paling baik buat semuanya. Sampai jumpa dan semoga membantu.